warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, para pemirsa melalui sosial media yang saya hormati, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah membangunkan kita semua. Dalam arti kata, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menginjak bumi milik Allah, untuk menghirup oksigen kepunyaan Allah, untuk menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, dan bertebaran di muka bumi Allah mencari karunia Allah. Mudah-mudahan kita semua dari hari ke hari bisa lebih baik dan lebih baik lagi, semakin dekat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sampai waktunya nanti, tak ada yang keluar dari lisan kita kecuali adalah kalimah la ilaha illallah. Salawat bin salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bapak Ibu, pada surat Al-Maidah ayat 3, Allah katakan, Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama, dan aku telah mendapat Islam agama. Waraditu lakumul Islam. Pada surat Al-Baqarah ayat 208, wahai orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti lagi langkah-langkah syaitan, dan itulah musuh yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada khutbah terakhir Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan haji wada, beliau menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting bagi umat. Wahai umatku,
Sesungguhnya kita telah berada di dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa mencintai Sunnah, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersamaku masuk ke dalam surgaku. Ini di antara hal yang penting yang disampaikan Rasulullah SAW ketika Haji Wada dalam khutbah beliau. Ketika mendengarkan nasihat Rasulullah tersebut, para sahabat tak kuasa menahan kesedihan dan berderakan air mata. Itulah kepada Ibu menandakan bahwa Rasulullah akan meninggalkan umat ketika itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara apa yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, kita telah membahas kajian-kajian kita. Yang pertama yang terkait dengan akidah, tauhid. Inilah yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat. Bagaimana memancangkan tauhid itu, keyakinan itu. Dan inilah yang berat. Jadi begitu juga bagi kita saat ini. Bagaimana kita memahami eksistensi Allah, keberadaan Allah sebagai Rabb kita, sehingga setelah kita mengagumi Allah itu yang menata, yang mengatur, yang mendidik dalam segala isinya, maka kita membulatkan tekad kita bahwa Dialah ilah kita satu-satunya, Dialah yang kita tuju, Dialah yang kita sembah. Dan inilah Bapak dan Ibu semua yang menimbulkan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam kehidupan kita, yang merupakan buah dari akidah itu, buah dari tauhid itu. Jadi kita bagi Bapak dan Ibu, Islam itu ada tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, kemudian yang ketiga adalah akal. Jadi akidah mengantarkan kita kepada keyakinan hakul yakin. Tentunya setelah kita membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat auniyah, ayat-ayat auliyah, sehingga itu menjadi tekad yang tumbuh dalam diri kita, menjadi komitmen yang ada dalam diri kita. Setelah komitmen itu ada Bapak dan Ibu, makanya baru kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang dituntun oleh Allah, apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Begitu urutannya. Tanpa akidah, tanpa tauhid yang ada, kita tidak akan. Karena kepercayaan itulah modal dasarnya, keyakinan itu modal dasarnya. Setelah kita yakin dengan kebenaran ayat-ayat Allah, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, adalah modal kita, adalah petunjuk kita. Dan disitulah pedoman-pedoman hidup yang akan kita ikuti, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhlak adalah juga buah dari tauhid. Muamalah adalah perilaku kita, cara kita menjalankan komitmen itu sesuai dengan tuntunan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan aturan itu telah syariah.
Jadi kalau hari ini orang berbicara hijrah kembali ke Sa'd, ini adalah bagaimana kita kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kita berbahagia kepada Allah seperti hari ini. Kehidupan kita sekarang jauh lebih baik dari segi keagamaan kita. Jangan kasat mata kepada itu. Mungkin dalam usia kita yang ada hari ini masih ingat dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, ketika mungkin kita masih sekolah dulu, mungkin masih sekolah di SMA, masih kuliah. Kalau yang pakai hijab itu, yang pakai jilbab itu, yang pakai kerudung itu, waktu itu orang-orang yang sekolahnya iya PGA, itu aja itu. Bagi yang lain tidak. Anak-anak kita yang SMA dan kita yang di SMA, SMP tidak pakai kerudung. Bahkan juga saya masih ingat waktu saya kuliah juga, ketika datang berjalan di depan kita orang yang pakai jilbab, kita mengucapkan assalamualaikum dengan ada cemeh. Assalamualaikum. Itu ketika itu. Ini belum lama. Kalau 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Nyata dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana? Sulit kita menjadi orang yang tidak pakai hijab. Benar tak? Itu satu hal. Kalau dulu tidak. Bahkan orang-orang tua kita dulu selendangnya itu di leher, bukan di kepala. Iya kan? Ini tren spiritual ini telah memaki batang tangan itu sudah ada. Cenderungan kita pondok-pondok tahfiz bermunculan di mana-mana. Imam-imam seperti imam-imam kita ini, lihat aja sekarang di masjid-masjid aja, para hafiz-hafiz sudah bermunculan jadi imam mengisi masjid-masjid di kota-kota maupun sampai ke negara-negara. Ini fakta juga. 3 orang imam kita yang masih muda-muda, mereka hafiz Al-Quran. Kita tinggal dengan mereka. Ini enak. Pondok tahfiz di mana-mana. Orang cenderung memberikan amal terbaik. Bagaimana solidaritas, kepedulian hari ini kita lihat. Ini semakin tinggi padanya. Nama juga. Mana ada sekarang orang bernama Beni ya? Kalau dulu nama orang itu ya benar. Sekarang orang kembali namanya sekali. Kalau di masa saya orang tua saya memberikan nama Benny, Johnny, Henry kan seperti itu. Bahkan ada juga Mary, ya Prof. Itu orang-orang terkenal nama seperti itu dulu. Bahkan ada Yohanes juga nama-nama teman-teman sebaya kita kan. Nah, ini dulu tahun 60-an seperti itu. Tapi sekarang tidak. Nama kita kembali. Penyitar kita. Panggilan-panggilan juga seperti itu. Orang tidak bangga lagi panggil papa, mama sekarang. Orang bangga panggil abi, umi. Ini tren. Ini satu pertanyaan kepada kita. Semakin ingin mengikuti samiah itu. Begitu juga orang bikin wisata halal, tambah lagi ekonomis. Nah, ini diantara saya ingin mengatakan ini kepada kita semua. Di mana kita yang tertinggal ibadah masjid-masjid sekarang sudah semakin banyak. Cuma bagaimana kita meningkatkan dan meningkatkan.
Ada yang kurang tersentuh padanya, yang kurang dibicarakan, yang kurang dikhotbahkan, yang kurang didakwahkan. Kurang banyak orang bicara sekarang bagaimana masalah ekonomi syariah. Kalau kita lihat urutan-urutan dakwah yang ada, saya coba menganalisa di YouTube, tidak banyak, hanya beberapa orang saja yang masuk ke lokalnya, dan itu pun bukan orang yang berlatar belakang agama. Nah, ini satu persoalan kita, sehingga pertumbuhan perbankan syariah itu hanya berkisar 6% sekali. Nah, kita contoh saja di daerah kita di Sumatera Barat. Mulai dulu pertama tuh munculnya bank muamalat, kemudian muncul bank-bank syariah, perbankan syariah, tapi tidak tumbuh dengan baik. Nah, kenapa? Secara nasional juga hanya bisa 6% pertumbuhan. Sementara konvensional ini semakin tumbuh, sehingga harus di-merger. Sehingga ada sekarang Bank Syariah Indonesia, BSI, itu menggabungkan agar dia kuat perbankan syariah. Ini kalau kita bicara ekonomi, saya ingin masuk kepada ini Bapak dan Ibu, beberapa kajian kita ke depan, karena ini yang celah yang masih kurang. Masalah ibadah, masalah akidah, masalah puasa, zakat, haji ini, tapi masalah ekonomi umat ini memang perlu kita bersamakan untuk membicarakannya, untuk bagaimana kita juga bisa bersama-sama menuju titik yang satu, untuk kembali kepada bersyariah itu di dalam ekonomi, di dalam perniagaan kita, di dalam perbankan kita. Karena ini yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Jadi kita mencoba bekerja keras kepada ini, mulai dari diri kita. Bagaimana kita memahami ini sehingga kita bisa implementasikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sehingga hari ini kami ingin mencoba untuk sedikit menjelaskan konsep-konsep riba. Mohon maaf nih Prof, kalau salah dikoreksi. Awak mengaji di buku Prof. Izin Prof. Jadi Bapak dan Ibu, Islam yang komprehensif itu, ini yang kata-katanya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi. Ia dalam muamalah. Jadi kita bicara sekarang dalam konteks muamalah. Jadi ada ibadah, ada muamalah. Jadi apa perbedaannya Bapak dan Ibu? Dalam beribadah semua dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Dalam beribadah kepada Ibu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan itu lakukan. Mengaji juga dia mencecang balang dasar. Jadi ada dalil yang membolehkan. Misalnya karena semangat kita beribadah, misalnya kita bersemangat pada beribadah. Salat subuh tadi kita gak 5 atau 8 rakaat, tidak boleh karena dilarang kecuali ada dalilnya. Kenapa seperti itu bahasanya? Inilah kehebatan bahasa agama kita.
supaya dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah itu tidak seenaknya, tidak semaunya, tapi ada dalil-dalilnya. Kemudian dalam bermuamalah, semua halal dan boleh kecuali yang ada dalil yang melarangnya. Jadi harus ada dalil yang melarang, tetap dalil yang melarangnya. Artinya Bapak dan Ibu membayangkan, menggambarkan bahwa muamalah ini tidak berat-berat amat kok, sepanjang tidak dilarang, tidak dalil yang melarangnya, tidak ketentuan yang melarang, dalil agama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada konsep dasar dari keuangan syariah itu hanya berkitab ada 5 itu saja. Jadi dia no riba, no gharar, no maisir, no maksiat, no haram dalam substansinya. Mari kita coba kepada Ibu satu persatu kita gambarkan dulu, nanti kita masuk pada lebih ini lagi. Dalam riba kepada Ibu, dalilnya wa halallahul bai' wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang dibolehkan itu jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain kepada Ibu, wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum. Jika kamu orang yang beriman, tinggalkan, jangan diambil. Kalau kita tahu itu riba, harus tinggalkan. Kemudian yang terkait dengan maisir beban, ini dalil-dalilnya yang melarangnya. Jadi muamalah ini tergantung kepada dalil yang melarangnya. Nah, kalau riba itu yang melarangnya. Kalau maisir ini dalilnya. Sering kita baca ya ayyuhalladzina amanu innal khamra wal maisir. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar dan berjudi jadi benarkan oleh Allah. Al-Maidah ayat 90. Jadi konsep-konsep dasar Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang dimaksud dengan gharar? Gharar itu ketidakpastian yang sifatnya kiraan-kiraan, jadi dalam transaksi itu tidak dibenarkan. Jadi dalilnya kembali kepada dalilnya Bapak dan Ibu, ada dalam suatu hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah selalu melarang jual beli, ada jual beli gharar. Jual beli hasrah adalah jual beli di mana pembeli menempatkan beli, ada gharar dan ada hasrah. Kalau gharar tidak pasti. Apa contoh yang tidak pasti itu Bapak dan Ibu? Yang tidak pasti itu misalnya kita membeli tanaman yang masih dalam kebun. Misalnya ada jaguang dalam parang. Tidak ada satuannya yang pasti. Diperkirakan untung-untungan. Kalau barasi panennya nanti mendapat awak paling tidak. Jadi ketidakpastian. Ataupun juga hewan yang masih di dalam kandungannya, kan tidak pasti apakah dia jantan atau betina akan masih hidup akan mati. Itu telah ini transaksi. Jadi ketidakpastian itu baik dalam bentuk kuantitasnya, ada kuantitasnya tidak jelas, jumlahnya berapa betul sih. Dan kalaupun kita gunakan ilmu pertanian kita hitung populasi ya, dalam 1 hektar itu populasi jagung itu sekian dengan jarak tanam sekian, misalnya kalau kami orang pertanian bisa menghitung itu. Tapi kita tahu dia akan
Sampai panen apa tidak? Dia bisa diserang hama segala macamnya. Jadi kan tidak pasti. Walaupun mungkin secara kuantitas bisa pasti, tapi waktunya, dari segi waktu. Nah, jadi ada dari segi kualitas, ada dari segi harga, ada waktunya. Jadi suatu ketidakpastian itu, inilah yang menjadikan dia dilarang. Yaitu terkait dengan haram pada ibu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh untuk tujuan maksiat. Jadi transaksi-transaksi yang ada unsur maksiatnya ini tidak benar, apapun bentuknya, prostitusi dan semuanya. Jadi ini ada hal pada ibu yang kemudian haram substansinya. Ada substansi dari yang kita perdagang itu haram. Jual beli babi misalnya, jual beli wow. Marak sekarang Bapak Ibu. Kalau teman-teman kita para pemburu babi, itu harga wow itu bisa jutaan juga, diperdagangkan juga. Bayangkan hasil menjual wow itu kita kasih untuk anak kita. Transaksi itu. Jadi barang-barang yang haram, narkoba, ini tidak termasuk kepada substansi yang ada. Kemudian pengertian riba. Kalau riba bukan secara bahasanya ini bertambah dan tumbuh. Jadi dari 10 menjadi 12 itu kan bertambah. Serais tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang tertentu dan tambahan yang diberikan kepada pokok utang dengan imbalan pertanggungan pembayaran secara mutlak. Jadi kalau kita berutang atau meminjamkan uang, pinjam 10 bayar 5 balik, bayar 2 balik, ini kategorinya riba. Nanti kita bisa dapat. Tambahan itu baik berupa ukuran, takaran dan timbangan. Sedikit yang barang beras dipinjamkan 1 kilo dibayar 1,5 kilo misalnya. Ini juga, ini riba tambahan. Jadi baik itu emas, perak, korma, anggur, makanan lainnya, ini termasuk barang-barang yang dikatakan barang tertentu tadi. Itu benar. Jadi dalam transaksi pinjaman, misal kemarin bunga dihubungkan dengan waktu tangguh pengembalian misalnya 10% dalam setahun, ini ada penambahan. Ini termasuk riba. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa alasan pelarangan riba? Hilang alasan pelarangan riba kepada kita. Jadi ada baik itu keempat maslahah kepada ibu. Ini melarang benar riba itu. Jadi tapi kadang-kadang ada dalih-dalih. Kita sering berdalih kepada ini. Ayo kita coba. Kadang kita selalu mengatakan dalam keadaan darurat. Kalau betul-betul darurat, iya. Tapi kalau darurat yang dibuat-buat tentu tidak.
Kemudian juga kadang-kadang dengan alasan adanya pengurangan nilai inflasi dan semuanya. Ini adalah juga yang dibuat, yang dicari-cari. Untuk mengimbangi inflasi. Jadi kalau kita bicara uang itu dia bukan komoditi, dia adalah alat tukar, tidak untuk kita perdagangkan. Kemudian Bapak dan Ibu, ada 4 tahapan pelarangan riba pada itu. Yang pertama, pada menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang melakukan sebagai suatu perubahan mendekati atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita meminjamkan. Peminjaman ini adalah membantu orang lain. Orang yang meminjam pasti orang yang susah. Kan itu. Coba bayangkan kepada itu. Orang yang susah kita bebani lagi dia. Kan tidak masuk. Harusnya orang yang dalam kesulitan ini dibantu. Nah, ini diberikan bantuan. Tapi tidak dibebani lagi dia dengan bunga. Jadi makanya riba digambarkan suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang makan riba. Jadi ini riba. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Kemudian yang terakhir pada itu, ayat riba diturunkan oleh Allah dengan jelas dan sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripadanya. Jadi tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278 279. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, dan jika kamu orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan dan meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Bayangkan, Allah sendiri memerangi kita. Dan jika bertobat, maka bagian pokok hartamu kamu, dan tidak mengenai dan tidak pula akan hina. Jadi itu pada yang bermaksud Allah. Kemudian fatwa-fatwa majelis ulama cukup banyak yang melarang riba ini, yang melarang bunga dan semuanya. Jadi intinya Bapak dan Ibu, bagaimana kita secara kita meninggalkan dengan disediakan sekarang oleh pemerintah pilihan bagi kita. Kan sudah ada pilihan. Kalau dulu tidak ada pilihan, boleh kita katakan darurat kita, tidak ada pilihan. Kita harus menyimpan uang kita, mengamankan uang kita, mengamankan aset kita. Tapi kita tidak ada pilihan, hanya ada bank di situ. Ya kita gunakan. Tapi sekarang kita ada pilihan. Tentu kita memilih ya. Walaupun tidak sempurna Bapak dan Ibu. Kita juga tidak menjamin itu 100% sempurna. Tapi kalau tidak kita mulai, kapan lagi? Jadi tegas perbedaannya Bapak dan Ibu. Ada bunga, ada bagi hasil. Bagi hasil hanya terjadi pada seperti akad mudharabah dan musalakah. Jadi ada bagi hasil. Kemudian ada bunga, sesarinya ada margin. Ada bunga, ada upah sewa yang halalnya. Jadi itu. Jadi semuanya nanti akan kita jelaskan pada kajian selanjutnya. Jadi konsep dalam Islam, uang adalah tukar, bukan komoditi. Apabila uang berubah fungsi dari alat tukar menjadi komoditas, maka akan terjadi peningkatan harga uang. Kemudian uang hanya bisa mendatangkan hasil apabila berubah dalam bentuk lain, misalnya barang dan jasa. Kemudian uang tidak bisa berkembang hanya karena unsur waktu. Ia hanya dapat berkembang apabila ada faktor yang diikutsertakan
misalnya kerja dan jual beli. Apabila uang bertukar dengan uang sejenis, ia hanya bisa ditukar dengan nilai yang sama. Jadi kalau menukarkan uang, misalnya ada yang kita mencari uang yang baru kan Pak, 100.000 misalnya kita tukar dengan uang 5.000 yang baru, dibeli 90.000 misalnya, ada 10.000, ini tidak dibenarkan karena dia tidak komoditi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menggambarkan kepada kita semua, kalau pernikahan ini kan menghalalkan, bedanya hanya akad. Saya katakan akad nikah, hanya itu yang membedakannya dengan kumpul kebo. Iya dah Bu, orang yang berkumpul tanpa nikah hasilnya sama, yang dikerjakan sama, tapi perbedaannya adalah ketenangan dan kedamaian di dalam hidupnya. Itu yang kita rasakan. Bayangkan kalau orang berkumpul hidup bersama tanpa nikah, bagaimana dengan keturunannya, bagaimana dengan pandangan masyarakat di sekitarnya. Hanya yang membedakan akadnya kan gitu. Jadi analogi juga dengan ini pada dulu perdagangan ini, hanya akad yang membedakannya, niat dan akadnya. Dia menjadi berkah, dia untung juga karena ada transaksinya, untung tetap tapi berkahnya ada. Tapi kalau di luar syar'i, dia untung tapi tidak berkah. Nah, ini perbedaannya. Jadi maka dari itu Bapak dan Ibu, mari ini kita mulai sosialisasikan bahwa ini penting, sama dengan pentingnya ibadah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agarnya itu pada untuk pertama ini, untuk minggu depan kita mencoba membahas lebih dalam terkait dengan akad-akad yang ada di keuangan syariah. Banyak Bapak dan Ibu, atas segala kurangan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.